Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke mata pelajaran fikih pada hari ini. Eh, Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang bersuci. Nah, ada yang ingat nih, suci adalah salah satu syarat bagi kita seorang muslim atau muslimah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar yang sudah kita bahas kemarin. Ketika sudah suci, maka kita diperbolehkan untuk menjalani ibadah, baik itu membaca Al-Quran, baik itu sholat, baik itu haji, dan lain-lain. Nah, syarat dalam kita menjalankan sebuah ibadah ialah harus suci, yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, sekarang ketika kita sudah suci, maka kita akan diperbolehkan ibadah. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ibadah sholat. Nah, sholat sendiri. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang hukumnya adalah fardu ain. Fardu, suatu kefarduan yang wajib dilakukan oleh setiap masing-masing individu orang Islam. Nah, berarti apa? Yang dimana ibadahnya tidak bisa diwakilkan. Contoh nih, kita sholat, oh kamu harus mewakilkan saya untuk sholat, itu tidak bisa. Puasa nih, kamu harus mewakilkan saya untuk berpuasa kecuali tiada udzur. Kalau ada udzur, mengkodoi orang tua, mengkodoi nenek atau saudara-saudara kita, itu boleh. Tapi kalau lawannya fardu ini adalah fardu kifayah, contoh merawat jenazah. Jikalau nih dalam suatu desa atau kota atau negeri nih tidak ada orang meninggal, terus gak ada yang merawat sama sekali, maka satu desa, satu kota, satu negeri itu dianggap berdosa. Jikalau ada satu orang yang melaksanakan, maka kewajiban tersebut dianggap gugur. Nah, tapi sholat adalah sebuah fardu ain. Karena fardu ain kita harus bisa atau harus paham caranya menjalankan sholat. Nah, yang namanya sholat pasti ada namanya syarat sholat, syaratnya sebelum melakukan, dan ada syarat sah untuk melakukan sholat. Nah, syarat menjalankan sholat yang pertama harus Islam, yang kedua harus baligh, yang ketiga harus berakal, yang keempat suci dari hadas kecil, yang kelima suci dari hadas besar. Nah, ketika sudah memenuhi syarat tersebut, maka kita diperbolehkan untuk sholat. Nah, dalam kita menjalani sholat pasti ada syarat di mana agar sholat kita itu menjadi sah. Nah, kalau sah kita bisa dong, tapi kalau diterima itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima ibadah kita. Baik, masih dalam bab membahas tentang syarat sahnya sholat. Nah, berarti kita akan membahas atau masuk pada bab rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat di sini banyak sekali ya, anak-anak ya. Nah, di mana rukun sholat adalah termasuk salah satu syarat sah dari sholat tersebut. Nah, apa sih rukun-rukun sholat? Mulai dari awal. Nah, yang pertama, sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, tapi apakah takbiratul ihram dan salam aja nih? Enggak kan? Rukun-rukun sholat ada banyak. Nah, sekarang kita mulai bahas yang pertama. Rukun sholat yang pertama ialah niat. Itu pasti. Innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan itu tergantung niatnya, baik itu hal perlakuan ataupun dalam hal beribadah. Nah, dalam ibadah sholat, syarat kita atau rukun sholat yang pertama itu ialah niat. Karena kenapa? Tanpa ada niat, kita tidak akan tahu kita itu sebenarnya melakukan apa sih, kita itu sedang menjalankan ibadah apa sih, kan kita nggak tahu. Makanya di sholat diperlukan adanya niat. Nah, niat seperti halnya kita mau menjalankan sholat maghrib,
seperti usolli fardhu maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan imaman, kalau kita menjadi imam, adaan makmuman, ketika kita menjadi makmum, lillahi ta'ala. Saya berniat untuk menjalankan sholat maghrib 3 rakaat dan menghadap kiblat dan menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Itu adalah rukun sholat yang pertama, ialah niat. Yang kedua, rukun sholat yang kedua ialah takbiratul ihram. Jadi setiap kita mau menjalankan sholat wajib untuk menjalankan takbiratul ihram secara jelas, secara lisan. Jadi harus jelas. Allahu Akbar. Nah, harus begitu. Gak boleh diam. Gak boleh. Jadi harus secara lisan. Yang kedua, habis niat, kita harus membaca membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib, rukun. Setiap orang yang menjalankan sholat, baik itu imam, apalagi imam, baik itu makmum, itu. Nah, kalau makmum ngikut Al-Fatihahnya mengikuti imam, itu kalau gak nutut. Kalau gak nutut gak apa-apa. Allahu Akbar keburu rukuk, itu nggak apa-apa, dianggap sudah diwakilkan oleh imamnya. Tapi kalau nggak sampai terlambat banget, wajib seorang makmum membaca surat Al-Fatihahnya sendiri. Itu berarti niat, takbiratul ihram, dan juga membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua ialah rukuk. Nah, rukuk dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Nah, jadi nggak boleh kita itu habis baca surat Al-Fatihah terus langsung sujud, nggak boleh, harus rukuk. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah rukuk kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, i'tidal. Terus habis i'tidal kita sujud, Allahu Akbar, sujud. Terus Allahu Akbar, dia duduk di antara dua sujud, itu termasuk rukun sholat. Kemudian Allahu Akbar, sujud kembali sujud. Itu yang ke-8. Habis duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, ketika itu kembalilah ke rakaat yang, kalau maghrib kembali ke rakaat yang kedua, entah yang ketiga, entah yang terakhir, sampailah di mana nanti apa yang terakhir, duduk tasyahud akhir. Nah, harus duduk tasyahud akhir yang menandakan itu adalah rakaat terakhir dalam menjalankan sholat, gitu ya. Nah, dalam tasyahud akhir itu juga ada rukun. Nah, sebelum itu kita mundur. Ada rukun yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Ada yang harus diucapkan, harus ada yang fi'il, harus dikerjakan. Contohnya takbiratul ihram, itu rukun qauli, harus diucapkan. Al-Fatihah harus diucapkan. Kalau rukun fi'li, rukuk harus dilaksanakan, nggak boleh Allahu Akbar secara lisan tapi nggak ikut rukuk, sami Allahu liman hamidah terucapkan tapi pekerjaan tidak i'tidal, itu tidak boleh. Jadi rukun fi'li dan qauli harus tetap dilaksanakan. Terus rukun qauli selanjutnya, ketika kita melakukan rukun fi'li tasyahud akhir, ya kita harus melakukan rukun qauli yang disebut membaca tahiyat akhir. Itu harus kita baca masing-masing orang yang menjalankan sholat. Nah, ketika kita membaca tasyahud akhir, diwajibkan juga membaca sholawat. Nah, membaca syahadat dulu, membaca syahadat. Terus habis membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu syahadat. Kita juga rukun membaca sholawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya. Ila akhirih fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan rukun yang terakhir ialah salam. Salam kan 2 kali nih, menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang wajib ialah menoleh yang ke kanan. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullah menoleh kanan, itu sudah dianggap sudah berakhirnya sholat. Terus Assalamualaikum warahmatullah, tengok ke kiri, tapi kiri hukumnya sunnah. Ketika kita mengakhirkan sholat dengan salam, hendaknya dibarengi dengan niatan mengakhirkan sholat atau menutup sholat, gitu ya. Nah, yang terakhir ialah harus tumak ninah. Oh, belum terakhir. Sebelum terakhir harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa sih? Harus tidak boleh terburu-buru. Jadi nggak boleh habis itu Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Tidak boleh. Hendaklah tumak ninah, atau bahasanya gak oleh kesusu. Nah, tapi kesuwen gak oleh kesel untuk makmum ya. Harus tumak ninah, nggak boleh kita itu nggak tumak ninah, kesusu gak oleh. Dan yang terakhir rukunnya harus tertib. Apa itu tertib? Secara berurutan, urut dari niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, duduk tasyahud akhir, dan banyak rukun-rukun qauli yang harus ditertibkan atau secara urut kalian belenjat. Mari Al-Fatihah, sujud sih, moro i'tidal tidak boleh. Baik. Itu adalah penjelasan singkat tentang sholat atau fardu ain yang harus kita lakukan. Kenapa kok kita harus mengerti? Karena fardu ain adalah tanggung jawab masing-masing individu, tidak boleh diwakilkan, dan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dengan cara diwakilkan tanpa adanya uzur tertentu, itu harus dilakukan sendiri. Dan bagaimana jadinya kalau kita melakukan rukun atau fardu ain itu kita saja nggak paham? Bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan kefarduan itu dong. Makanya kita mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Kita mempelajari tentang syarat bagaimana sebelum menjalankan sholat, dan cara bagaimana syarat sholat, dan mengetahui apa saja yang menjadikan syarat sahnya sholat. Baik, sekian mungkin pelajaran hari ini. Mungkin akan dibahas pertemuan yang akan mendatang lagi tentang bersuci sudah, sholat sudah, kemudian kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Apa sih sunnah-sunnah sholat, seperti apa? Seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, itu ya termasuk sunnah-sunnah sholat ya. Merapatkan shaf itu termasuk syarat sunnahnya sholat jamaah. Kemudian banyak sekali membaca doa iftitah ya, itu termasuk kesunahan dalam sholat. Baik, kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, kalau ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.